Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada kaum muslimin muslimat, para pemirsa Gema Ramadan LP Ma'arif NU PCNU Kabupaten Banyumas yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberi kekuatan untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tidak lupa semoga senantiasa dicurahkan pada tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan membersamai kita semua dalam rangkaian kegiatan Gema Ramadan LP Ma'arif NU PCNU Kabupaten Banyumas. Tema kita pada saat ini adalah membumikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan berorganisasi. Umat Islam khususnya warga NU tentu tidak asing dengan istilah tasawuf. Walaupun pada sebagian masyarakat ada yang menganggap tasawuf itu adalah kegiatan bid'ah, sesat, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita runut pada ajaran Islam, akan ketemu akarnya. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang menceritakan bahwa pada suatu saat ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba didatangi seorang laki-laki berjubah putih bersih, kemudian duduk menghampiri Nabi, meletakkan dua lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, kemudian bertanya, "Akhbirni anil Islam." Ceritakan padaku apa itu Islam. Nabi pun menjawab, "Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimus shalat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ketika kau mampu. Orang ini kemudian membenarkan jawaban Nabi dan bertanya lagi, "Akhbirni anil iman." Ceritakan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarihi." Iman adalah meyakini adanya Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, pada hari akhir, dan kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Jawaban Nabi dibenarkan. Dan kembali orang ini bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Ada 3 ajaran pokok dalam agama ini yang disampaikan oleh Nabi melalui malaikat Jibril yang berwujud manusia, sengaja datang untuk mengajari umat Nabi tentang 1. Islam, 2. Iman, 3. Ihsan. Selanjutnya, Islam dijabarkan dalam ajaran syariat. Iman itu dalam akidah, ihsan itu dalam tasawuf. Sehingga tasawuf ini bagian dari Islam yang tidak bisa dilepaskan.
Jika ada orang yang menentang tasawuf, artinya menentang sepertiga agama. Karena jelas tasawuf adalah ajaran Islam untuk menjadikan muslim ini menjadi ihsan, menjadi insan kamil. Beberapa saat yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, LP Ma'arif PBNU pernah mengadakan serial Zoominar yang temanya khusus membahas tentang jalan sufi. Ini dikatakan serial karena memang dilaksanakan secara berjilid-jilid, karena mempelajari tasawuf tidak cukup 1-2 kali. Mengapa Ma'arif PBNU mengadakan kegiatan webinar jalan sufi? Karena memandang penting nilai-nilai tasawuf ini harus dibumikan, khususnya oleh para guru Ma'arif. Karena di dalam tasawuf akan ada esensi pendidikan yang harus disampaikan kepada para murid, yaitu tentang ihsan. Ulil Absor Abdallah, seorang pemikir muda Nahdlatul Ulama, mendefinisikan ihsan sebagai profesional. Ihsan itu ya kerja yang profesional, itu ihsan. Ini selaras dengan visi Ma'arif menjadi lembaga yang mandiri dan profesional. Kalau profesional itu indikatornya ada 6K atau 6K. K yang pertama adalah kompeten, kemudian konsisten, konsekuen, komitmen, kompetitif, dan karakter. Kalau 6K ini dimiliki oleh seorang muslim, maka dia akan menjadi profesional. Kompeten artinya memiliki kemampuan di bidangnya. Kalau guru berarti memiliki 4 kompetensi. Dokter punya kompetensinya sendiri. Kemudian konsisten. Selain komitmen untuk jadi profesional, tentunya harus istiqomah. Istiqomah itu berkelanjutan, terus-menerus, tidak ada hentinya. Kemudian konsekuen, amanah dengan tanggung jawab yang diembannya. Apapun pilihan profesinya harus konsekuen, siap menanggung segala risikonya. Kemudian komitmen, punya tanggung jawab, kesetiaan terhadap profesi yang diemban. Tidak begitu saja lari ketika sedang berat. Tanggal muda semangat, tanggal tuanya loyo, ini namanya tidak punya komitmen dalam kerja. Kemudian yang kelima adalah kompetitif, punya daya saing, punya standar prestasi tinggi. Ini yang oleh tetangga kita di Muhammadiyah menjadi slogan Fastabiqul Khairat. Ini adalah dalam rangka menyemangati warganya supaya tetap punya nilai kompetitif, punya daya saing, sehingga apapun yang dikerjakan harus menampilkan yang terbaik, harus bisa menjadi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, K yang terakhir adalah karakter. Memiliki akhlakul karimah, memiliki moralitas. Ini sangat penting karena bangsa ini salah satu keterpurukannya adalah di bidang lemahnya karakter. Walaupun sudah ada banyak program penguatan karakter, tetapi nyatanya belum bisa berjalan efektif. Dan 6 nilai profesional ini adalah nilai-nilai tasawuf. Nilai tasawuf yang menuju insan kamil ini diwujudkan dalam kerja yang baik, bertanggung jawab, istiqomah, kemudian ada nilai karakter yang selalu menjadi ruh setiap gerak langkahnya. Apa sih tasawuf itu? Kalau Syed Agil Siroj sebagai pakar tasawuf di Indonesia, ini menyampaikan bahwa kalau mau mendefinisikan tasawuf, itu tidak ada definisi yang baku. Bahkan disebutkan ada lebih dari 1000 definisi tasawuf. Namun
Saat ini saya akan mengutip beberapa definisi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tasawuf, yang nanti dari definisi ini kita dapat mengambil nilai-nilai apa yang terkandung dalam tasawuf, kemudian bagaimana implementasinya dalam kehidupan berorganisasi. Imam Junaid al-Baghdadi sebagai ulama yang menjadi panutan NU di bidang tasawuf mendefinisikan bahwa tasawuf itu intinya Allah mematikan kamu dari dirimu sendiri, lalu menghidupkanmu dengan dirinya dan dalam dirinya. Allah mematikanmu dalam dirimu dan menghidupkanmu dalam dirinya. Ini memiliki makna sangat dalam, bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada kuasa Allah. Kalau nilai ini diimplementasikan dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, maka tidak akan ada konflik, keributan, saling menyalahkan, karena yakin bahwa ketika kita berbuat baik, sesungguhnya itu bukan kita secara personal yang melaksanakan, itu adalah pertolongan Allah. Begitu sebaliknya, ketika ada orang lain berbuat salah, maka kita kembalikan bahwa semua perilaku makhluk di bumi ini adalah Allah yang mengendalikan. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini, maka kita tidak reaktif ketika melihat teman kita, teman sejawat kita berbuat yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kita kembalikan lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini adalah atas kehendak Allah. Ini nilai tasawuf menurut definisi tasawuf menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian Ibnu Arabi mendefinisikan tasawuf, seorang sufi atau orang yang pengamal tasawuf adalah orang yang jernih dan bersih hatinya dari berbagai kotoran manusiawi. Hatinya bersih, tidak ada kotoran manusiawi seperti nafsu-nafsu, watak-watak yang jelek, dan mengisinya dengan nama-nama sifat-sifat zat Allah. Ini definisi tasawuf menurut Ibnu Arabi adalah kebersihan hati. Kalau orang berusaha untuk membersihkan hatinya dari kotoran nafsu, iri, dengki, marah, ujub, takabur, riya, sum'ah, ini adalah kotoran-kotoran yang membuat hati menjadi gelap. Dengan mengikuti jalan tasawuf, maka seorang muslim akan berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat di hatinya, sehingga yang ada adalah kebahagiaan. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar yang mengatakan buruk kepada dirinya, karena hatinya bersih. Kalau orang yang hatinya bersih, maka yang ada adalah ketenangan jiwa. Senada dengan Ibnu Arabi, Zunun al-Misri, seorang sufi pada zamannya, mendefinisikan bahwa seorang sufi adalah orang yang tidak diperturutkan hawa nafsunya dan tidak gundah atas apa yang lepas dari tangannya, mengutamakan Allah daripada segala sesuatu. Sufi adalah orang yang tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut materi yang seolah-olah dimilikinya, karena meyakini bahwa apa yang ada dalam dirinya semuanya adalah milik Allah. Maka ketika kehilangan sesuatu, tidak ada gundah gulana, tenang-tenang saja, seperti tukang parkir yang dititipi motor, kemudian motornya diambil lagi oleh yang punya. Apakah pantas untuk marah-marah? Kan tidak, karena memang pada hakikatnya bukan pemilik motor. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mendalami nilai-nilai tasawuf, maka meyakini bahwa apapun yang ada dalam seolah-olah kita miliki, hakikatnya adalah bukan milik kita. Semuanya, dari badan, ruh, harta,
keluarga, semuanya adalah titipan dari Allah. Kemudian tidak membutuhkan hawa nafsunya. Orang kalau bisa mengendalikan nafsu, maka sekelilingnya akan tercipta harmonisasi. Keributan, keriuhan, pertentangan di dalam masyarakat itu pangkalnya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, dikuasai oleh nafsunya. Dengan nilai tasawuf atau ajaran tasawuf ini mengajarkan bahwa manusia diharapkan bisa mengendalikan nafsu, sehingga tidak semua nafsu itu dituruti. Karena nafsu itu memang tidak bisa dihilangkan, bisanya adalah dikendalikan. Kemudian Abu Husain An-Nuri, ini juga tokoh tasawuf, mendefinisikan tasawuf sebagai karakter dasar yang melekat pada seseorang berupa ketenangan batin ketika tidak ada yang dimiliki dan mendahulukan orang lain ketika memperoleh sesuatu. Nah, ini juga cukup berat ya. Dapat sesuatu tidak berebut tapi mendahulukan orang lain. Ini adalah nilai-nilai sufi. Kalau orang sudah dapat memiliki nilai ini, maka kehidupan ini akan terasa tentram. Ada pembagian bantuan, utamakan yang lain. Kalau dia tidak kebagian, nggak apa-apa, berarti belum rezekinya. Ini karakter sufi. Kemudian selanjutnya Abu Muhammad Al-Jurairi mendefinisikan bahwa tasawuf itu masuk ke dalam semua akhlak baik dan keluar dari akhlak tercela. Intinya tasawuf ya berakhlak yang baik. Inilah definisi tasawuf yang bisa kita maknai dalam beberapa perilaku, antara lain pengendalian nafsu, meyakini bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah, mendahulukan orang lain ketika memperoleh sesuatu, menghilangkan keakuan, berakhlak terpuji dan jernih serta bersih hatinya. Inilah nilai-nilai tasawuf yang perlu kita bumikan di dalam diri kita, keluarga, dan juga organisasi secara masyarakat. Maka orang yang berorganisasi, aktif di organisasi, ini akan sukses ketika dia mampu menjaga harmoni. Dikatakan berorganisasi adalah implementasi tasawuf tingkat tinggi. Bagaimana tidak? Dalam organisasi, kita hidup dengan banyak orang yang banyak karakter. Tidak semuanya itu sama karakternya dengan diri kita. Ketika kita bisa menjaga harmoni, artinya ini orang yang sudah mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Kita sedang kerja keras, yang lainnya tenang-tenang saja, tidak membantu. Bagi yang tidak memiliki kekuatan mental, maka akan marah. Tapi kalau orang yang sudah punya nilai tasawuf melekat dalam dirinya, maka dihadapi dengan enjoy saja. Karena tidak ada keakuan. Ketika kita berhasil, bukan aku yang berkontribusi. Karena aku tidak ada apa-apanya. Ini nilai tasawuf ketika diimplementasikan dalam berorganisasi. Demikian juga ketika kita dimarahi oleh orang yang tidak sependapat dengan kita. Reaksi orang yang punya nilai tasawuf itu tidak langsung marah. Karena bisa mengendalikan nafsunya. Meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Ketika ada pembagian ghanimah, yang lainnya dikasih banyak, kok kita tidak menjadi masalah bagi orang yang sudah tertanam nilai-nilai tasawuf di dalamnya. Karena yang ada dalam hatinya adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya. Ya, betapa mulianya ajaran tasawuf ketika kita amalkan. Akan dapat kita bayangkan betapa dunia ini akan menjadi harmoni, tidak ada perselisihan, tidak ada perang berkecamuk. Ketika masing-masing pribadi sudah mampu mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Kita
hanya bisa berharap mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk membakar dosa-dosa, untuk melatih nafsu supaya bisa ditundukkan. Kita diberi kekuatan oleh Allah hingga bisa keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan fitrah. Bagaimana nilai tasawuf? Tasawuf, intinya tasawuf adalah bagaimana kita lahir suci, kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, sehingga diterima di rahmat Allah, di tempat yang mulia di sisi Allah. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan itu dari saya, apabila ada kebaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.